Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyyatis salam. Tahiyyatus salam bisalam. Wa tahiyyatan mubarakatan min indillahi akbar. Wa naqulu lakum jami'a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak jalan menuju Tuhan. Hidupkan solidaritas perjuangan. Gitu aja kok repot. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin senasib seperjuangan yang kami banggakan. Abu A'la Al-Madudi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 ranking of the most influential person in history. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab. Yang dulunya berseteru menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini kami akan membahas syarahan Al-Quran yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah dalam membangun masyarakat madani, dengan landasan surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Ta'ala.
Hadirin pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Dalam ayat di atas terdapat lafaz lakum yang terbentuk dari lam huruf jar yang berfaedah sibihil milki, yang bermaksud menunjukkan kepemilikan yang dikhususkan untuk lafaz setelahnya. Dan yang dikhususkan untuk lafaz setelahnya adalah uswatun hasanah Rasulullah. Dan lafaz sesudahnya yaitu kum yang ditujukan untuk semua umat. Maksudnya, ayat tersebut mengonfirmasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi, yang patut diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatan. Demikian penegasan Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatu Tafsir. Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasul ibaratkan Al-Quran yang berjalan, semakna dengan ayat tadi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lantas bagaimana akhlak bangsa kita, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah alhamdulillah. Masih banyak para pemimpin yang patut diteladani. Masih banyak para pejabat yang bisa mengayomi. Masih banyak para aparat yang peduli. Semua itu patut kita syukuri, walau jumlahnya hanya sedikit sekali. Karena masih banyak para pejabat yang bejat. Masih banyak politisi yang korupsi. Masih banyak para aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Kita mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter. Ditambah lagi pemuda yang teler dan para pemimpin yang killer. Bagaimana mungkin reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang jadi kenyataan? Kesejahteraan yang kita damba-dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Hadirin rahimakumullah. Lantas, apa yang harus dilakukan para pemimpin kita agar bangsa Indonesia bisa berjaya? Jawabannya adalah, marilah kita renungkan firman Allah pada surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah engkau kepada mereka dalam urusan itu. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah engkau kepada Allah.
Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya menjelaskan ayat tadi mengandung 3 cara Rasul dalam berdakwah yang berisi pesan moral bagi para pemimpin bangsa kita, yaitu Of the first. Rasul bersikap lemah lembut baik kepada kawan maupun lawan. Of the second, Rasul senantiasa bersikap lapang dada dan mudah memaafkan. Of the three. Rasul senantiasa mentradisikan kehidupan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Itulah hadirin cara dan strategi Rasul dalam berdakwah yang selalu berhasil memimpin bangsa dengan berlandaskan akhlakul karimah, moral dan etika. Untuk itu, ada beberapa solusi yang dapat membawa bangsa kita bangkit dari keterpurukan serta krisis berkepanjangan akibat akhlak dan moral bangsa yang semakin mengkhawatirkan. Solusi itu adalah kita sebagai warga negara harus ikut berpartisipasi dan antisipasi karena di Indonesia terdapat Bhinneka Tunggal Ika. dengan sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Al-Quran. Jangan hanya pandai mengkritisi, tapi berikanlah solusi. Jaga sarana dan prasarana negara. Jangan berbuat durjana, karena Allah akan murka dan kita akan mendapatkan bencana. Sebagaimana Sauki Bex berkata dalam syairnya, bangsa-bangsa akan jaya, akan maju jika ditopang dengan akhlak yang mulia. Tapi Bangsa-bangsa akan hancur, rusak tersungkur jika tidak ditopang dengan akhlak yang mulia. Jika langkah solutif ini terlaksana, maka Indonesia akan jaya, terhindar dari malapetaka dan senantiasa mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negara kita akan makmur dengan pemimpin yang jujur dan berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun terulur. Demikian dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Syukran kasiron. Thank you so much. Thank you so much. May the best, my handsome. Rai sambayu sangka kesalahan aji ning diri ana ing lati. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Dan dialah yang maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.